Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muskasari, NPM 50/2057, kelas 1 BPGSD, mata kuliah pengantar komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Pengertian kemampuan. Menurut Robbins, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seseorang individu dapat hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kekuatan, dan keterampilan serupa. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Fajar, dari semua pengetahuan dan keterampilan kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi tersebut di antara yang paling penting dan berguna. Melalui komunikasi intrapribadi, kita berbicara dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan komunikator kepada pihak penerima komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuan yang ingin dicapai jelas. Menurut Sylvia Moss, ada 5 hal yang dapat menjadi ukuran dari komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya 2 orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, komunikasi sering mengalami hambatan, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Hal ini perlu diminimalisir atas proses perkembangan komunikasi itu dapat berjalan secara baik. Kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik, dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berdasarkan pada budayanya yang mereka miliki bersama. Bahasa sering merujuk pada adanya keberadaan masyarakat, identitas budaya, dan hubungannya dengan kebudayaan manusia. 3. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. C. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang dicapai siswa, atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Hipotesis. Menurut Ronnie Contour, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara
atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dengan dugaan tersebut. Dugaan ini harus berdasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku tersebut. Baiklah, sampai sini saja materi kemampuan komunikasi secara efektif yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.